soal Pak Jokowi ini juga banyak ya, Anda punya data soal itu tadi ya, termasuk Pak Kasmujo ya, Anda lengkap, saya lihat Anda punya lengkap sampai tahun kapan dia masuk UGM-nya dan angkat dengan siapa saja dosen waktu jadi asisten dosen, Anda punya semua itu ya. Iya, saya menelusuri dan semua ini karena sebenarnya saya sebagai orang akademik tentu tergugah juga dengan apa yang terjadi di tanah air begitu. Ya. Walaupun secara langsung sebenarnya tidak ada urusan saya, tetapi toh saya bermula dari sana sebagai orang akademik dan Yes. saya merasa ini juga semacam apa itu tugas saya juga memberi saran atau menambahkan informasi, terserah mau diapakan nanti di tanah air begitu. Ya, curiosity sebagai seorang akademisi gitu ya, dan dan Anda beruntung datanya lengkap dan bisa diakses oleh publik ya, data itu semua ya. Oh, semua bisa diakses ya. Oh, nggak perlu ngumpet-ngumpet kayak Pak Lismon gitu ya, ke UGM nggak perlu kayak gitu ya. Tidak, ya. Dan juga tidak akan ditanya ini untuk apa dan segala macam ya. Oke. Sekarang mari kita share apa saja temuan Anda ini soal ijazahnya, seputar kontroversi ijazahnya Pak Jokowi itu. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Mas Her untuk acara kita ini. Sebenarnya saya ingin berbicara secara umum dan apa namanya sharing informasi lah begitu mengenai hal-hal yang terkait dengan polemik ijazah Pak Jokowi ini. Jadi pertama nanti saya akan bicara soal apakah Jokowi mengapa dia tidak mau memperlihatkan ijazahnya itu dan dalam pandang saya bagaimana gitu. Barangkali itu saya kemukakan dulu. Jadi kalau menurut saya kalau seorang seperti Mas Her atau saya itu ditanya orang tentang keaslian ijazah saya, dipertanyakan lah begitu. Sebenarnya itu urusan saya. Saya sebagai seorang yang belajar ya, tentu sangat malu itu saya melibatkan institusi tempat saya diberi pengetahuan, tempat saya dibesarkan secara intelektual, dalam konteks ini tentu UGM, untuk melibatkannya begitu. Jadi saya sebagai seorang mantan mahasiswa alma mater begitu, alumni maksud saya, itu saya malu ya. Saya perlihatkan saja ijazah saya. Jadi ini sebenarnya satu ini dalam pandangan saya ya. Tadi kan juga nyinggung bahwa ijazahnya Pak Hatta yang dari Leiden juga dipajang di sana malahan gitu. Dipajang ya begitu ya. Jadi alangkah dari segi kemanusiaan tidak baiknya kita sudah diberi pelajaran, sudah dibesarkan, sudah menjadi insinyur oleh sebuah universitas yang memberikan kita bekal intelektual, terus kita libatkan sehingga dia mengalami problem seperti sekarang ya. Nah, itu pertama ya. Nah, itu pandangan saya ya. Yang kedua itu soal pernyataan Pak Jokowi bahwa ijazahnya hilang gitu kan, saya dengar begitu ya. Atau persisnya bagaimana? Enggak, sebenarnya Pak Jokowi masih menyimpan ijazahnya. Itu kan sempat muncul, itu yang menyebutkan orang lain, bukan Pak Jokowi. Itu jadi Pak Jokowi sendiri, Pak Jokowi nyimpan, beliau kan mengaku menyimpan itu dan ditunjukkan kepada wartawan dan juga ditunjukkan kepada polisi kan, pengakuan Pak Jokowi itu. Iya. Jadi ini tambahan-tambahan yang dari yang lain begitu ya, barangkali. Saya kira itu hilang karena kemungkinan hilang itu saya pernah mengalami di sini dengan satu student saya dari Indonesia, karena dikirim lewat pos sehingga tidak sampai begitu. Nah, kami akhirnya menerbitkan satu penjelasan dan mengganti, tapi bukan ijazahnya. Bukan ijazahnya kan, itu nomor registernya sudah ada kan ya. Jadi kalau dalam konteks Pak Jokowi saya kira tidak akan hilang kan, karena beliau kan tinggal di Solo dan kuliah di Jogja kan, menghadiri kan, jadi langsung diberikan waktu itu kalau benar ya, ke tangannya gitu. Tidak mungkin hilang dalam simpanannya sendiri, itu bukan urusan UGM tuh kalau hilang dalam simpanannya sendiri gitu. Nah ya begitu. Nah yang berikutnya ada soal Insinyur Kasmujo yang mengaku sebagai pembimbing skripsi Pak Jokowi ini. Mungkin ada slide yang saya kirimkan, itu bisa Pak Kasmujo ini kan mula-mula beliau berkata sebagai pembimbing, tapi saya dengar belakangan itu dirubah lagi begitu kan. Pak Jokowi yang mengklaim beliau sebagai pembimbingnya dalam sebuah begitu ya. Nah, saya menemukan data di Leiden bahwa sebenarnya Pak Kasmujo pada tahun 1976 itu sudah menjadi dosen tetap di Fakultas Kehutanan UGM ya, pada tahun 1976 ya. Dan itu dalam slide yang saya berikan ini bisa kita lihat ya, bisa lihat. Pangkatnya titelnya masih BSc ya di sini ya. BSc ya. Tampaknya pada masa itu
Fakultas Kehutanan UGM itu mungkin ada sarjana muda begitu, sehingga BSc, kebanyakan BSc, tapi sudah ada yang insinyur beberapa orang. Ya. Nah, Pak Kasmujo itu tercatat pada tahun 1976 diangkat menjadi dosen tetap. Nah, belakangan saya dengar beliau itu mengatakan waktu itu masih asisten gitu. Asisten, Nah, betul. ini Ya. ini menurut saya ini perlu dipertanyakan mengapa Pak Kasmujo itu terkesan berubah-ubah begitu. Jadi jelas sekali bahwa Pak Kasmujo waktu itu sudah diangkat sebagai dosen, ya. Ini ada di sini kelihatan ada beberapa temannya ya yang satu angkatan. Iya, ada beberapa temannya begitu. Nah, jadi pernyataan bahwa beliau itu asisten itu saya jadi bertanya karena data ini saya bicara dengan data tertulis ya. Dari mana ini? Anda dapat data ini dari mana? Ini dari buku yang ditulis oleh salah seorang mantan dekan, yaitu Sabarnudin, ya. Dalam buku Jejak Langkah Fakultas Kehutanan UGM Mencerdaskan Bangsa. Ya, jadi itu jelas sekali di sana, ya. Nah, jadi mungkin masih banyak hal yang perlu diketahui di Pak Kasmujo ini, ya. Barangkali ya Pak Kasmujo bisa berterus terang barangkali apa yang terjadi, tapi jelas bahwa dalam buku ini Pak Kasmujo sudah BSc, sudah diterima menjadi dosen pada 1976. Saya mengira beliau mendapatkan gelar insinyur mungkin sekolah lagi, ya. Sekolah lagi sambil ya, sama jadi dosen gitu. Ya, jadi begitu. Nah, itu soal Pak Kasmujo. Dan soal berikutnya adalah mengenai soal jurusan teknologi kayu ini, ya. Saya menulis itu di satu yang saya lihat dikutip oleh banyak media. Dan ini menarik sekali karena di dalam buku Panduan Akademik 2023 Program Sarjana Program Studi Kehutanan UGM itu dijelaskan bahwa di Fakultas Kehutanan itu memang tidak ada jurusan teknologi kayu, gitu. Ya. Jadi ada beberapa jurusan yang